Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Briana Putri Maharani dengan NIM 215090501111127 dengan nomor presensi 22. Di sini akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah rancangan percobaan. Kemudian langsung saja menuju nomor 1, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen dengan 3 level yang dilakukan di kebun percobaan terhadap hasil rumput pakan ternak dalam kuintal peta. Di lapangan tersedia 2 peta besar, di mana peta 1 merupakan peta bekas tanaman jagung, peta 2 merupakan peta bekas tanaman kacang tanah. Masing-masing peta menampung 9 peta percobaan dan berdasarkan penelitian, rancangan apa yang sebaiknya digunakan, sajikan analisis ragam dan beri kesimpulan. Kemudian juga terdapat data yang didapatkan pada nomor 1, seperti pada tabel di sini. Nah, untuk rancangan yang sebaiknya digunakan karena media tanam pada percobaan tersebut tidak homogen, di mana peta 1 merupakan bekas tanaman jagung dan peta 2 merupakan bekas tanaman kacang tanah, sehingga percobaan perlu dikelompokkan. Percobaan tersebut juga memiliki 2 faktor, yaitu faktor A, jenis pupuk kompos 3 level, dan faktor B, dosis pupuk nitrogen 3 level, sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan. Maka rancangan yang sebaiknya digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK faktorial. Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama ada faktor A, itu untuk hipotesis nolnya, yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0, atau jenis pupuk kompos tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk hipotesis satunya sama dengan minimal ada 1I, di mana alfa I tidak sama dengan 0, atau jenis pupuk kompos berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian faktor B, untuk hipotesis nolnya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, atau dosis pupuk nitrogen tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. 21, minimal ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0, atau dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Selanjutnya interaksi faktor A dan faktor B, di mana hipotesis 0 sama adalah alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan sampai sama dengan alfa beta 33 sama dengan 0, atau interaksi antara jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk hipotesis satunya, minimal ada satu pasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0, atau interaksi antara jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk kelompoknya, hipotesis nolnya yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan 0, atau kelompok tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk hipotesis satunya, minimal ada 1K di mana PK tidak sama dengan 0, atau kelompok berpengaruh terhadap hasil rumput pakan. Kemudian dilakukan perhitungan yang didapatkan FK yaitu sebesar 74,1762, JKT sebesar 5,0958, JKP sebesar 4,9933, JKK sebesar 0,000089, dan JKG sebesar 0,102411. Yang kemudian dibentuk tabel seperti pada tabel tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan kembali, yaitu JKA sebesar 4,573633, JKB sebesar 0,193733, JKAB 0,225934, JKAB1 sebesar 0,9532, JKAB2 1,729433, JKAB3 sebesar 2,116933, JKBA1 sebesar 0,052033, JKBA2 sebesar 0,3324, JKBA3 sebesar 0,035233. Yang selanjutnya dibentuk tabel ANOVA 1 seperti pada tabel yang ditampilkan. Yang didapatkan KT, F hitung, dan F tabel seperti pada tabel yang disajikan. Yang kemudian didapatkan keputusan pada faktor A, di mana F hitung sebesar 178,644 lebih besar daripada F tabel, yaitu sebesar 4,459, maka diputuskan bahwa tolak H0. Pada faktor B, di mana F hitung sebesar 7,567 lebih besar dibanding F tabel, yaitu sebesar 4,459, maka diputuskan tolak H0. Dan pada interaksi antara faktor A dan faktor B, F hitung didapatkan sebesar 4,412 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,838, maka diputuskan tolak H0. Untuk
pada kelompok F hitung sebesar 0,007 lebih kecil dibandingkan dengan F tabel yaitu 5,318, maka diputuskan terima H0. Dan dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk kompos atau faktor A berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk dosis pupuk nitrogen atau faktor B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak, dan interaksi antara jenis pupuk kompos dengan dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak, sedangkan untuk kelompok tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Selanjutnya, tabel ANOVA 2 didapatkan seperti tabel yang tertera dengan KT, F hitung, dan F tabel seperti yang tertera juga. Yang kemudian didapatkan keputusan pada faktor B, yaitu F hitung sebesar 7,567 lebih besar dibandingkan dengan F tabel, yaitu 4,459, maka diputuskan tolak 0. Pada faktor A dalam B1, yaitu dengan F hitung 37,231 lebih besar dibanding F tabel, yaitu 4,459, maka diputuskan tolak H0. Pada faktor A dalam B2, dengan F hitung 67,551 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 4,459, maka diputuskan tolak H0. Pada faktor A dalam B3, yaitu dengan F hitung sebesar 482,686 lebih besar dibandingkan F tabel 4,459, maka diputuskan tolak H0. Dan dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa dosis pupuk nitrogen atau faktor B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Jenis pupuk kompos pada dosis pupuk nitrogen N1, N2, N3 berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Lalu lanjut untuk tabel ANOVA 3 juga didapatkan seperti pada tabel yang tertera dengan KT, F hitung, dan F tabel pada tabel yang tertera. Yang kemudian didapatkan keputusan pada faktor A, yaitu F hitung dengan sebesar 178,644 lebih besar dibandingkan dengan F tabel, yaitu 4,59, maka diputuskan tolak 0. Pada faktor B dalam A1, F hitung dengan 2,032 lebih kecil dibandingkan dengan F tabel 4,59, maka diputuskan tolak terima 0. Pada faktor B dalam A2, F hitung sebesar 12,983 lebih besar dibandingkan F tabel 4,459, maka diputuskan tolak H0. Dan pada faktor B dalam A3 didapatkan F hitung 1,378 kurang dari F tabel yaitu 4,459, maka diputuskan terima H0. Dan dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk kompos atau faktor A berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak, dan dosis pupuk nitrogen pada jenis pupuk kompos A dan C tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dosis pupuk nitrogen pada jenis pupuk kompos B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk selanjutnya kita beralih ke nomor 2, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi pemukaan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi. Dalam KG per peta, pengaruh kombinasi pemukaan NPK-A terdiri atas 6 taraf yang ditempatkan sebagai petak utama, dan genotip padi B terdiri atas 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petak. Adapun pengulangan dilakukan sebanyak 4 kali, dan berdasarkan penelitian rancangan apa yang sebaiknya digunakan, sajikan analisis seragam dan beri kesimpulan. Dan juga di sini terdapat data yang didapatkan dari data yang sudah dilakukan di nomor 2. Dan rancangan yang sebaiknya digunakan pada nomor 2 ini itu karena kondisi media tanam diasumsikan homogen yang terdiri dari faktor A kombinasi pemukaan NPK 6 level sebagai petak utama dan faktor B genotip 2 level sebagai anak petak, maka rancangan yang sebaiknya digunakan adalah rancangan acak 4 atau RAL split plot. Selanjutnya kita beralih ke hipotesis. Untuk hipotesis faktor A, hipotesis nolnya yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai sama dengan alfa 6 sama dengan 0, atau kombinasi pemukaan NPK tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Dengan H1 minimal ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0, atau kombinasi pemukaan NPK berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Kemudian untuk hipotesis faktor B, hipotesis nolnya beta 1 sama dengan beta 0 sama dengan 0, atau genotip padi tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Dengan H1 minimal ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0, atau genotip padi berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Untuk interaksi faktor A dan faktor B, H0
alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 62 sama dengan 0 atau interaksi antara kombinasi pembentukan NPK dan genotip padi tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Dan hipotesis satunya minimal ada satu pasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0 atau interaksi antara kombinasi pembentukan NPK dan genotip padi berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Kemudian kita langsung ke perhitungan JKT yang didapatkan FK-nya sebesar 99,9675. Kemudian JKT didapatkan sebesar 2273,7125. Kemudian untuk perhitungan JK peta utamanya didapatkan JKST sebesar 2139,0125, JKA sebesar 1674,14, JKGA sebesar 464,8725. Kemudian untuk perhitungan JK anak peta didapatkan JKB sebesar 0,408333, jika AB didapatkan sebesar 78,97667, jika GB sebesar 55,6825. Kemudian kita langsung ke tabel ANOVA-nya. Yang pertama yaitu ada analisis peta utama, didapatkan KT F hitung dan F tabel seperti yang tertera dengan KTA 334,828, F hitung 12,965, F tabel 2,773 dengan KT Gala 25,82625. Kemudian untuk analisis anak peta yang seperti pada tabel yang tertera dengan KT F hitung dan F tabel, untuk KTB 0,033, F hitung 0,013, F tabel 4,414 dengan KTAB 15,795333, F hitung 5,106, F tabel 2,773 dengan KT Galat B 3,093472. Didapatkan kemudian yaitu keputusannya untuk analisis peta utama pada faktor A, di mana F hitung 12,965 lebih besar dibandingkan dengan F tabel yaitu 2,773, maka diputuskan tolak 0. Dan untuk analisis anak peta pada faktor B, F hitung sebesar 0,013 lebih kecil dibandingkan dengan F tabel yaitu 4,414, maka diputuskan terima 0. Pada interaksi antara faktor A dan faktor B, didapatkan F hitung yaitu 5,106 lebih besar dibandingkan F tabel yaitu 2,773, maka diputuskan tolak H0. Sehingga dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa kombinasi pembentukan NPK atau faktor A berpengaruh terhadap hasil produksi padi, dan genotip padi atau faktor B tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi, dan kemudian untuk interaksi kombinasi pembentukan NPK dengan genotip padi berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Mungkin sekian apa yang saya sampaikan mengenai tugas 2 rancangan percobaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurang. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.